Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerlanti Adam dari kelas A Keperawatan 2019 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang triase keperawatan bencana. Nah, sebelum masuk pada matriks triase keperawatan bencana, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian triase. Nah, triase itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya itu teknik untuk menentukan prioritas penata laksanaan pasien maupun korban. Itu pemilihan pengelompokan penderita itu mendapatkan penanganan medis dan evakuasi pada kondisi kejadian massal ataupun kejadian bencana. Tujuan dari triase ini tentunya untuk memudahkan penolong ataupun tenaga medis untuk memberikan pertolongan pada pasien. Nah, metode dari triase ini adalah metode STAR, itu Simple Triage and Rapid Treatment. Artinya memilih korban berdasarkan pengkajian awal terhadap penderita dengan menilai respirasi, perfusi, dan juga status mental. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penolong saat terjadi bencana, tentunya yang pertama, penolong melakukan penilaian cepat tanpa menggunakan alat. Terus yang kedua, panggil penderita yang dapat berjalan. Terus yang ketiga, nilai penderita yang tidak dapat berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk pada triase dalam bencana. Itu memiliki 4 warna. Tentunya yang pertama warna hitam. Warna hitam ini adalah penderita ataupun si korban tidak dapat ditolong lagi atau sudah meninggal dunia. Terus yang kedua adalah warna merah. Teks warna merah ini adalah penderita mengalami kritis dan harus memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Terus yang ketiga adalah warna kuning. Warna kuning ini adalah penderita tidak kritis. Terus yang terakhir adalah warna hijau. Pada teks warna hijau ini adalah penderita ataupun si korban itu masih memiliki kemungkinan hidup yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan matriks keperawatan bencana. Nah, pada matriks keperawatan bencana ini tentunya ada pasien yang dapat berjalan. Pada saat pasien yang dapat berjalan ini tentunya dia masuk pada teks warna hijau. Artinya penderita tidak kritis dan memiliki kemungkinan hidup yang lebih besar. Nah, terus ada pengkajian respirasi. Ada pasien yang ditemukan tidak bernapas. Pada saat pasien tidak bernapas, tentunya yang kita lakukan adalah pengkajian ABC, Airway, Breathing, and Circulation. Itu adalah pembebasan jalan nafas. Jika pasien ataupun si korban kita temukan tidak bernapas, tentunya dia masuk pada teks hitam. Artinya pasien sudah meninggal dunia. Dan jika pasien masih bernapas, itu masuk pada teks merah, yang artinya pasien masih mengalami kritis dan harus segera dilakukan penanganan yang lebih kompleks. Nah, jika frekuensi nafas dari si pasien ini lebih besar dari 30 menit, tentunya dia masuk pada teks merah, artinya pasien kritis. Dia harus membutuhkan pertolongan segera. Jika frekuensi nafas pasien lebih kecil dari 30 per menit, tentunya kita lakukan cek perfusi. Cek perfusi ini kita kaji adalah CRT. Jika lebih besar 2 detik, tentunya dia masuk teks merah. Jika CRT lebih kecil dari 2 detik, tentu kita lakukan cek kesadaran. Pada saat kita lakukan cek kesadaran, nah, kita lakukan perintah sederhana. Pada saat kita lakukan perintah sederhana, misalkan contoh, Pak, Bu, tolong angkat tangannya. Jika pasien tidak dapat melakukan perintah, maka pasien ini masuk pada teks merah, yang artinya pasien kritis dan harus membutuhkan pertolongan segera. Jika pasien kita lakukan perintah sederhana dan dia dapat melakukannya, misalkan, Pak, Bu, tolong diangkat tangannya, dan dia bisa melakukan perintah tersebut, maka pasien tersebut atau si korban masuk pada teks kuning. Jadi pasien itu tidak kritis. Nah, mungkin itulah penjelasan
matriks triase keperawatan bencana dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fistabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.